Let's go. Terima kasih banyak untuk panelis dan lihat itu dia Kyrie dengan sejuta draft yang bisa dimainkan. Tergocek. Onyx typical second pick. Onyx Gitu tinggal ya. second pick. Flex dari rosternya bisa dimainkan di mana saja. RRQ apakah sudah siap? Karena siapapun yang mendapatkan match ini akan mendapatkan match point. Apakah Onyx bisa bangkit atau RRQ mendapatkan match point pertama? So, Jakarta International Velodrome, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Wah, semakin malam semakin ramai tentunya bagaimana keramaian yang ada di sini. Karena ini semakin panas juga. Wah, bukan panas lagi sih, panas banget. Haredang. Haredang, Haredang, ya. apa Haredang tenan ya? Haredang pisan. Haredang pisan, sorry. Nah, kalau lihat ini dia ternyata gak selalu melulu ya, Bang. Dia ini di jungle atau bahkan di roam ini kembali lagi dengan EXP lane dengan fleksibilitas dari role-nya juga yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Onyx. Munculnya Link. Tentunya dengan adanya Fatal, Season Hunter, membawa ke arah Warcry juga dengan emblem Assassin. Akan semakin mempertambah lagi bagaimana targeting ke arah belakang. Karena dari tadi kalau kita ngeliat di game sebelumnya, Onyx ini kesulitan untuk bisa mengunci keberadaan dari Toy dan juga Rin. Tapi tadi sempat dipikirkan dengan adanya Eve berat untuk hero-hero jalan kaki apalagi Baxia. Jadi mau nggak mau mereka reset, mereka switch Kyrie dengan Link yang dia nggak harus jalan kaki dan bisa langsung ke black line dari tim RRQ. Ya, dia parkour soalnya nggak jalan kaki ya. Iya. Dia lompat dari tembok ke temboknya juga dan ya itu sebuah twist draft lagi yang ditunjukkan juga oleh Onyx bagaimana akhirnya munculnya sosok assassin untuk bisa mengincar lini belakang. Oke. Sementara Idok kembali dengan hero inisiasi dan itu adalah powernya dia juga dan terlihat kalau kita udah ngeliat dari sebelum-sebelumnya Idok dengan kaliannya online banget bahkan di game sebelumnya itu udah benar-benar menjadi salah satu faktor kemenangan untuk mereka. Satu hal yang cukup menyeramkan dari tim Onyx dan harus diatasi oleh RRQ adalah Savero dengan Haritnya. Jujur, Savero dengan Haritnya ini mengerikan banget sih kalau menurut gua. Iya, iya. Cepet banget ya dia movementnya juga, cooldownnya juga dan Turtle yang pertama sekarang sudah mau ditetap dan Keyboy akan mencari informasi terlebih dahulu. Oke, informasi telah didapatkan di mana zoning out Keyboy adalah sebuah jawaban dari Tyrant. Tapi dengan retribusi yang didapatkan, Keyboy masih punya flicker for defensive. Tapi kali ini bermasukkan dari tim RRQ. Mereka sepertinya miss satu kalkuli dan itu dia. No purple buff untuk Joy. Ya, memang yang diupayakan oleh Onyx adalah mereka coba untuk cari trade ajang. Mereka nggak mau kontes karena dari Turtle-nya secure ke purple milik dari Sutsujin. Gak ada pertukaran lagi yang bisa dilakukan oleh RRQ kecuali ya coba ke arah jungle-junglenya dan sepertinya gak ketahuan, gak kedeteksi lagi ada dua orang di sana. Oke, tapi lihat di depan sana, Iboy. Iboy tidak memiliki flicker, Tsunami Slam dikeluarkan tanpa adanya implosion covering up. Di luar manipulation, Sas menjadi target utama dengan tidak adanya flicker. Satu yang terakhir, tapi sayang sekali Riz memaksa mendapatkan poin tersebut. Dengan Savero menuju ke arah mid lane. Ini akan menjadi sebuah pertempuran sangat luar biasa. Dengan damage yang cukup Idok akan ditumpahkan. Tapi nampaknya di depan sana, flicker save the day untuk Idok. Almost is never enough. Wah, dan itu dia sebuah backupan yang cepat dilakukan oleh RRQ. Gak segan-segan mengetahui Keyboy-nya ini gak punya item defense yang mumpuni. Gak ada flicker juga untuk kabur. Dan ditarik sudah dengan ada Tsunami Slam. Dan yang berbeda adalah Toy-nya ikut join. Beda dibanding di game sebelumnya Savero yang turun sendiri. Toy-nya akhirnya bisa dapetin 2 poin kill tabungan. Early game untuk Granger dengan persyaratan dia harus tobol. Ini bakal mengerikan buat RRQ. Tapi Gyron flicker for defensive. Mau tidak mau harus dikeluarkan. Karena 3 orang yang komit karena masuk tim. Ini bakal coba untuk mendapatkan Dairon. Dan ingat Dairon, satu power yang harus ditutup sama Lutfi. Jadi kalau Dairon zoning out Onyx, Lutfi juga harus zoning out RRQ. Yap. Itu wajib. Harus ya, mirroring aja. Tapi kalau ngeliat dari Sunsnya juga ini yang emang struggle banget ya. Purify, dia gak bisa lari dari Sutsujin. Kalau dia flicker, dia gak bisa menghindari idoknya. Sehingga akhirnya tadi Sutsujin yang memang targeting ke arah Suns begitu optimal juga. Tinggal gimana caranya RRQ mereka jangan sampai ngebawa ini ke arah terlalu late game. Karena Link dapetin power spike, Link bisa mainin lane. Bisa mainin semuanya. Itu Gak dia. ada yang bisa nutup jalan Link untuk kali ini. Melihat menuju ke arah Turtle, poin utama mereka dari tim Onyx adalah membuka vision terlebih dahulu. Sedangkan dari tim RRQ, mereka sudah standby dengan 5 pemain mereka menuju ke arah pit Turtle. Yang sangat penting untuk permasukan dari tim RRQ. Idok menunjukkan batang hidungnya, menandakan inisiasi power akan kuat. Dan akhirnya Onyx
Daripada untuk mendelay, memaksakan keadaan ada baiknya disengage. Satu jawaban paling tepat. Itu dia ya, memilih untuk disengage karena kebetulan juga Kairinya memang sedang menjalankan satu wave di arah topnya, mendorong lagi, mencari farmingan di tempat yang sangat-sangat memungkinkan juga. Dan Idok, screening dari Idok ini sangat-sangat mengganggu. Pemain-pemain dari Onyx, dia nggak bisa akhirnya menguasai area river. Oke, menit 5. Ini harusnya Kairi udah punya laning untuk bisa split push. Dan kalau misalnya RRQ mau coba ngutus Sutsujin untuk head to head dengan Kairi, pastikan ada cover atau enggak. Sama sekali dia dengan Winter. Tapi lihat di arah top lane, dengan damage tambahan Lutfi hampir ter-takedown. Dengan Ready Blaster blow up, membuat lawan pasukan dari tim Onyx mereka kehilangan daya badan. Keyboy harus punya badan satu dan bahkan ini dia Tsunami Slam! Tanpa following up damage, tapi real manipulation tiba-tiba muncul. Sapphire di depan sana belum terperangkap kepada pasukan dari tim Onyx. Ada dua tipe yang berbelah dua. Idok tumbang, tapi Sapphire terperangkap dan bahkan one last hand. Sapphire almost is never enough. Hampir bertahan tapi nampaknya gagal. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka tetap hilang. Godlaner mereka adalah Sotsojin menutup tim fight dengan satu buah point kill. Eksekutor Sutsujin dengan begitu baik. Walaupun memang pertukaran terjadi antara kedua belah roamer, tapi akhirnya keuntungan bisa dikantongi oleh RRQ dengan banyaknya point kill yang mereka ciptakan. Lagi-lagi 3000 gold difference. Iya, ini terlalu jauh sih dan dominasi kembali ditunjukkan. Karena RRQ akan menuju ke arah match point di depan mata untuk mereka. Tapi balik lagi di game ini, jangan lagi sampai dibawa ke arah mid to the lane. Karena lihat Kairinya ini udah mulai mainin lane-lane yang berjauhan juga. Lane bawah udah mulai dimainin, terutama kalau ngeliat dari levelnya juga Kairi masih coba untuk mengejar. Gap 2 level ini akan menjadi sebuah keuntungan sangat-sangat besar untuk Sutsujin. Alright, tidak masalah. Tsunami Slam! Out of nowhere tiba-tiba membuat para pasukan dari tim Onyx terkena sejuk. Dan bahkan para pasukan dari tim RRQ dengan serangan kejut mereka berhasil mendapatkan 3 point kill yang kehilangan dari god lanernya. Bahkan membalikan keadaan. Serangan kejut, terkejut-kejut. Dia mau ngagetin, dia yang kaget. Iya. Langsung keangkat Tsunami Slam dengan follow up ternyata yang cukup juga. Hero-hero kayak Ludwig, Keyboy, ini sangat-sangat bisa dipok dan juga dipegangin sama Rins. Efek slow-nya, apalagi kalau ada di ujung dari root manipulation itu juga ada efek mobilize. Dan akhirnya Perfect Turtle bisa diamankan oleh RRQ. My God, Perfect Turtle ini bahaya banget sih. Dari para pasukan dari tim RRQ mereka sudah mengungguli 5.500 gold difference. Meanwhile, para pasukan dari tim Onyx mereka cuma bisa melawan defense. Untungnya dengan ada Parsha, High Ground akan cukup lebih kuat. Oke, diusir mundur kali ini Toei-nya juga. Tapi ya balik lagi, RRQ mereka harus kembali bagaimana men-set up keuntungan yang sudah mereka dapatkan ini di-convert menjadi sebuah kemenangan. Oh, Implosion! Kali ini Barca ditutup dan Keyboy! This is your boy, Keyboy! Again, Implosion kalkulat dari Keyboy berhasil menutup sosok dari RRQ dengan agresivitas yang mereka miliki. Oke, ini dia Keyboy mulai bangkit dengan This is your boy. Yes. Dan itu adalah reactive movement juga dari Keyboy ya. Di saat ada injak-anjak dari Idok dan langsung Implosion yang dibuka. Tapi masalahnya, tadi juga untuk purple buff dari Kairi itu keambil sama Farsa oleh Stans. Jadi agak sedikit berkurang tempo dari Kairinya juga. Walaupun memang udah jadi 2 modal item critical ya untuk ada Berserker Fury. Tapi daripada diambil sama orang, Iya benar. Daripada masuk suci terutama ya. gimana menurut Aul? Menurut aku ya mendingan. Oh! Mona! Lemon, MPLID Extremer, Lemon kali ini menonton langsung RRQ di Grand Final bersama dengan Onyx, 2 raja dengan 1 champion Immortal Trophy. Tapi lihat di depan sana, Tsunami Slam di following up dengan ada sosok Koi cukup begitu saja tanpa ada embel-embel team fight tambahan. Para pasukan dari tim RRQ mencoba untuk memberikan kata dan sana, tapi Sapphire bersama dengan Link dapat double tebakan Morify tidak bisa menghentikan Kairi. Shutdown pun terjadi, susul di depan sana tidak bisa mendapatkan Sapphire dan Kairi. Kairi Link memang sedikit different, membuat Kairi mencoba untuk bertahan seorang diri dan membuat para pasukan dari tim Onyx mereka berhasil pulang tanpa kehilangan Kairi. Ya itu shutdown Toy juga sih yang mahal banget targetingnya dari Kairi yang akhirnya juga mengacak-acak backline dari RRQ. Dan dengan modal-modal item juga yang tadi sudah terlihat ya, ini udah terlihat cukup untuk Kairi bisa dapetin Toy terutama yang nggak punya item defense sejauh ini. Sementara Lutfi akan mencari lagi siapapun yang bisa coba untuk ditabrak, tapi hati-hati. Kalau ada Idok, Lutfi yang bisa kemakan.
Oke, Lutfi yang bisa terkena tsunami slam ya. Iya. Tapi Sosuji mendapatkan informasi di mana Lutfi berada. Target utama mereka menuju ke arah salah satu seorang Keyboy. Implosion telah dikeluarkan. Pada S-Rank bakal di following up damage. Tapi ternyata damage belum cukup. Bahkan 2 player para pasukan dari tim Morning mereka yang tumbang. Mereka harus menuju ke arah belakang Kairi. Kairi, one last chance. Still, apakah mereka akan melakukan do or nothing? Enggak ya. I think no. Iya, tidak sepertinya nggak mau terlalu mengambil resiko. Dan akhirnya direlakan saja Lord yang belum in hands juga kebetulan. Dan terlihat bagaimana kalian ada implosion. Tapi semuanya termiskalkulasi damage-nya karena ada heal dari Idok. Tipis tapi ngeselin. Yes. Tapi Kairi yang membayang time banget Onyx untuk bisa bertahan dan nafasnya cukup banyak. Jujur, kalau Kairi bukan dengan Link-nya, mungkin ini akan ada inner turret saja. Yang tersisa satu di tengah ini udah gak ada menurut gua. Sisa base, bahkan gak ada holy defense. Kalau bukan Link Kairi. Jadi Link-nya lagi gawe banget loh. Link-nya bener-bener ngasih buying time. Tapi karena tahu Keyboy bisa make a moment, ada baiknya dibonyokin untuk para pasukan dari tim RRQ 7.500 gold difference loh. Iya, ini terlalu jauh sih. 7.500 segi atribut item damage juga akan sangat-sangat berbeda. Dan kali ini Onyx mereka harus mengantisipasi bagaimana hadirnya Lord yang sudah mulai masuk ke dalam base top turret. Kairi show di arah bottom lane, dia harus pulang ke arah belakang. Implosion! Keyboy! Covering yang sangat bagus tapi Tsunami Slam sudah keluar terlebih dahulu. Damage-nya terlalu besar membuat Lutfi harus ter-take down tapi Savero dive into deep. Damage-nya terlalu besar. Savero nggak bisa lebih masuk lebih dalam lagi karena berbahaya Tadris. Almost terlalu dan Link Kairi berhasil mendapatkan shutdown. Jadi ya terkena poke damage dari Savero dan dieksekusi dengan begitu manis oleh Kairi. Dan kali ini Onyx mereka mempertahankan 3 base turret mereka dengan cukup baik. Savero mencoba untuk berdatang ke sana, tapi nampaknya Sosojin coming dengan bersama Naotoy. Damage mereka cukup, tapi Sans melakukan rotasi, mencoba untuk menutup ke arah mid lane. Tapi tampaknya bukan itu tujuan mereka. Tujuan mereka di mana? 1 buah point kill terhadap Tyron tidak berhasil mereka dapatkan. Mission impossible cancel. Oke, tapi base turret top lane yang hancur juga pada akhirnya. Menjadi sebuah besting yang bisa didapatkan oleh RRQ juga. Karena kan terlihat dari replaynya nih, kalau kita intip. Mencoba untuk masuk, bermula dari Idok yang langsung di-react dengan 1 buah Sacred Hammer juga. Statusnya aman di belakang, gak buru-buru juga ke-trigger dari sebuah Purify-nya. Tapi Lutfi yang ketarik dia ya ke area luar, sampai akhirnya dia harus nahan damage yang begitu banyak. 1 buah Synchrovision dari Savero dieksekusi oleh Kairi dan akhirnya bisa mendapatkan 1 poin kill tambahan. Keyboy bener-bener membuat Idok 2 kali tenggelam di dalam implosion. Ini mungkin udah mulai harus dikalkulit oleh Idok dengan 7.000 gold difference menuju ke arah mid to the late game. Makin late game itu makin tidak terlalu berasa untuk Kairi. Siapapun lawannya tanpa Win of Nature atau Winter Crown, Kairi bisa makan hal tersebut. Yap. Oke, Win of Nature ya untuk Toy-nya juga. Item terakhir bisa menuju ke arah si Halberd ataupun Noble of Despair kalau nggak salah. Tapi untuk kali ini Purple Buff sudah mulai terjadi adanya keramaian juga. Yes, targeting utama mereka gimana membuat pasukan dari tim Onyx. Mereka terkena retributionnya gagal. Sama Tyron berhasil mendapatkan Keyboy. No flicker more this time. Keyboy ter-take down. Sama followingnya damage. Parsia mencoba untuk melakukan covering up. Tapi Savero yang hanya bisa selamat dari 2 korban jiwa yang didapatkan oleh tim RRQ. Lord muncul. Tidak ada Lutfi, tidak ada Keyboy, Nova dan kayaknya untuk mendapatkan steal mereka harus urungkan. Iya, kecuali mungkin ini Lord Evolve ya. Itu bakal ada paksaan buat kontes harusnya, cuman kali ini selagi masih adanya yang bisa menjaga teritori high ground seperti adanya Farsa, ini bakal coba untuk dilepasin dulu sama Onyx. Kebetulan juga ini masih Lord in hand yang pertama. Jadi setup defense yang harus akan dimaksimalkan selagi Suns-nya aman. Harusnya defensive high ground mereka masih bisa dijaga. Dan itu pun terbukti, lihat. Dengan adanya keunggulan mereka gold 8.500, mereka bahkan cuma dapetin 1 buah base turret dari top lane. Ya. Yang harusnya nabrak sekali, mereka punya power yang banyak. Dan bahkan lihat, penonton yang luar biasa banyak di festival. Bahkan kita lihat ada Pariki yang mungkin jarang banget kita lihat datang untuk nonton RRQ ya. Udah lama ya. Hadir langsung. Oke. Kita tunggu dari Onyx-nya nih, disorot juga nih ya. CEO-nya Onyx kan. Ko Justin di mana ya? Ko Justin di mana nih Ko Justin? Alright, tapi untuk sekarang, free lane push. Oh, Real manipulation, no way! Ilasan tertakedown di saat adanya Farsha. Kali ini menjadi satu target utama mereka. Fokus ke arah base kabel yang mau terjadi. Dan Savero nggak bisa berdasar karena Sosuji terlalu besar yang bisa diberikan. Looking for wipe out. Kairi no one last man standing. Tapi nampaknya baik tidak bisa dilakukan. Dan wipe out. Ini bencana. Match point untuk RRQ. Raja
dari segala raja sudah mulai bangkit. 3 games in a row yang akhirnya mereka tunjukkan sebuah sinkronisasi kombinasi skill demi skill.